Injil Yohanes. Setelah beberapa minggu kita interrupted dengan pembahasan yang mengikuti kalender gereja, kita hari ini melanjutkan eksposisi dari Injil Yohanes, yaitu pasal yang kelima. Kita membaca ayat 19 sampai dengan yang ke-23 saja. Pasal 19 sampai dengan 23 Injil Yohanes pasal yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, kita membaca bergantian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Mari kita masuk di dalam doa, kita minta pertolongan anugerah Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami bisa pada hari ini kami datang kepada Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, dan kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan ini menjadi perenungan yang berkenan kepada Tuhan, yang mengubah kehidupan kami. Karena Tuhan pada saat ini boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah jemaat-Mu, mengubah, menguduskan, menyelamatkan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin sesuai dengan kehidupan-Mu sendiri. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, dan kiranya Engkau memberi rahmat kasih karunia-Mu kepada setiap daripada kami. Kami mengingat tuh saudara-saudara kami yang tidak hadir yang di dalam liburan, kiranya Tuhan juga menyertai mereka juga boleh beribadah kepada Tuhan dan juga merasakan menikmati hari perhentian pada hari ini. Terus saudara kami yang merayakan perayaan Idul Fitri, kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati mereka. Bersama-sama kami bisa menghidupi cerita kerajaan Allah. Bersama-sama kami bisa membangun negara ini menjadi negara di mana Tuhan sendiri menyatakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, memberkati kami semua, juga supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mengundang Engkau bekerja dengan leluasa ketika firman Tuhan diberitakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah bagian ini kalau sudah membaca di dalam LAI, sudah mendapat satu judul di situ ya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Kalau sudah baca terjemahan ESV misalnya diberikan judul Authority of Jesus. Saya lebih prefer judul yang diberikan ESV, meskipun seringkali judul yang diberikan oleh LAI juga sangat tepat gitu. Memang di dalam bagian ini kita membaca Yesus dan berkata-kata dengan dirinya, tentang dirinya sendiri, itu betul ya, tapi sedikit agak mengganggu istilah kesaksian di situ. Di Perjanjian Lama kan ya, kesaksian ini termasuk yang dituduhkan oleh musuh-musuh dari Yesus. Kesaksian sendiri ya, tentang diri sendiri itu gak legitim ya kalau menurut prinsip Perjanjian Lama gitu. Lagi pula juga kita seringkali mengulang-ulang poin di dalam Tritunggal itu, Roh Kudus ya, menyaksikan Kristus, Kristus menyaksikan Bapa ya, Bapa sendiri juga menyaksikan Kristus ya. Jadi saya personally agak sedikit terganggu dengan istilah kesaksian Yesus tentang dirinya. Yesus memang adalah Tuhan gitu. Kalau kita memikirkan dari perspektif ini, Yesus yang adalah Tuhan, dia mempermuliakan dirinya sendiri, ya memang dia Tuhan. Tapi itu pun juga tidak dia lakukan, dia mempermuliakan Bapa gitu. Justru ini bikin kita lebih kagum gitu dalam hal ini. Dia adalah Tuhan tapi tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. Murid-muridnya yang bersaksi tentang dia. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang dia. Roh Kudus bersaksi tentang dia. Yesus sendiri bersaksi tentang Bapa. Barang siapa mengenal Yesus, kita dibawa kepada pribadi yang lain. Seperti barang siapa mengenal Roh Kudus, dibawa juga kepada pribadi yang lain, yaitu pribadi Kristus. Jadi mungkin kita boleh tafsir bagian ini seperti yang diberikan judul oleh ESV misalnya, otoritas Yesus.
Memang sekali lagi Yesus ada berbicara tentang dirinya sendiri, nggak salah berbicara tentang dirinya sendiri, tapi bukan di dalam tujuan mau menyaksikan dirinya sendiri, karena dia punya cukup banyak saksi gitu. Kalaupun dia mau menyaksikan sesuatu ya dia menyaksikan Bapa, bukan menyaksikan dirinya sendiri. Dan itu juga yang kita baca di sini ya. Bukan kesaksian Yesus tentang dirinya. Kalau mau tetap mempertahankan istilah kesaksian Yesus tentang Bapanya sebetulnya, bukan tentang dirinya tapi tentang Bapanya. Dan di dalam kesaksian Yesus tentang Bapanya inilah otoritas Kristus itu didasarkan. Otoritas itu ini sih tema besar gitu di dalam zaman kita. Orang seringkali banyak menyoroti gitu ya, ada perubahan shift pengertian tentang otoritas. Mulai dari zaman medieval misalnya ya, pre-modern, di zaman modern, terus di zaman kita sekarang so-called postmodern, ada pergeseran pengertian tentang otoritas. Istilah otoritas ya, kalau di dalam bahasa Yunani itu pakai istilah exousia. Exousia itu bisa diterjemahkan both otoritas tapi juga kuasa ya, atau power. Otoritas di dalam pengertian power, kuasa. Otoritas memang sangat berkaitan dengan power. Isu power seperti kita tahu kan sangat sensitif ya untuk ini ya, untuk orang-orang postmodern gitu, karena mereka waktu memikirkan tentang power, mereka selalu berpikir power itu seringkali di-abuse begitu kan ya. Power itu seringkali dipakai untuk menipu orang gitu ya, pakai kekuatan power untuk menjajah orang lain, kolonialisme dan sebagainya. Itu menjadi satu isu yang sangat sensitif untuk orang-orang postmodern. Kalau kita melihat membandingkan di dalam pergerakan zaman, di dalam zaman pre-modern nggak ada persoalan dengan itu sih. Itu apa? Persoalan tentang otoritas. Kita tahu otoritas dia dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh kaum yang berwenang. Misalnya gereja pada saat itu ya, medieval. Ya itu mereka yang punya otoritas. Mereka punya otoritas mengajar, mereka punya otoritas menafsir firman Tuhan. Mereka punya kuasa bahkan untuk melakukan penghukuman ya. Negara misalnya ya. Jadi sudah melihat di situ otoritas ditaruh di dalam ya, badan-badan tertentu, institusi-institusi, bahkan pribadi-pribadi tertentu. Misalnya paus memiliki otoritas ya, otoritasnya paus. Orang di dalam medieval hidup di dalam gambaran seperti ini, ada otoritas ya, lalu kemudian otoritas kepada orang-orang tertentu. Waktu kita melihat di dalam pergeseran di dalam zaman reformasi misalnya ya, salah satu yang dikerjakan oleh Luther kan ya, buat satu tanda tanya terhadap otoritas itu. Otoritas gereja, ya oke, otoritas gereja, tapi enggak di atasnya otoritas Alkitab. Gereja otoritasnya bukan di atas Alkitab, Alkitab yang otoritasnya di atas gereja. Jadi Luther mulai mengkritisi ya persoalan otoritas di sini. Terutama otoritas waktu diterapkan di dalam diri manusia, termasuk gereja. Gereja kan adalah manusia, gereja itu bukan Tuhan by the way. Waktu ditaruh di dalam manusia yang confuse posisinya, menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu menjadi persoalan. Saya pikir kita akrab lah dengan spirit reformasi, reformatoris seperti ini gitu. Kita nggak gampang-gampang mengatakan atau mengaminkan Tuhan berkata begitu kan ya. Tuhan berkata demikian. Nanti dulu lu pakai istilah Tuhan, cek dulu konsepnya cocok nggak sama Alkitab begitu kan. Ada certain critical thinking di sini ya. Tapi kemudian bergeser lagi sampai kepada zaman Enlightenment, zaman Immanuel Kant dan sebagainya. Sekarang otoritasnya bukan ada pada firman, tapi pada human reason. Kant bilang kita ini sudah dewasa sekarang. Jadi kalau gereja bilang apa, kita coba dong pikir dulu, pakai otak. Kita pakai reason, ini reasonable atau enggak perkataan kayak begini. Yang menjadi otoritas itu the self ya, human autonomy, self. Diri sendiri ya, karena kita punya reason, kita bisa menimbang sendiri dan sebagainya. Ya kalau di dalam zaman sekarang kita tahu ada orang menyebut dirinya free thinker gitu. Free thinker maksudnya bebas berpikir menurut dia punya reason, menurut reason dia sendiri, dia bisa memilah-milah. Jadi bicara otoritas di dalam zaman modern sudah lebih susah ya, karena setiap orang punya otonominya sendiri ya, setiap orang punya cara berpikirnya sendiri. Gak gampang-gampang melayani orang di dalam zaman modern, apalagi pakai cara pre-modern, ya sudah gak terlalu nyambung saya gambaran seperti ini. Yang heran di Indonesia seperti pernah dibilang itu ya banyak orang itu, Indonesia ini
semuanya ada. Ada premodern, ada orang yang masih sangat suka nonton film horor ya. Terus orang-orang premodern itu saya. Ada orang-orang yang sangat naturalis ya. Ada orang-orang yang sangat percaya kepada kesempurnaannya logika manusia berpikir, ya, orang-orang modern. Ada orang-orang yang sudah masuk di dalam so-called postmodern, ini pun dibagi lagi gitu ya. Jadi ini kompleksitasnya seolah-olah nggak cukup. Ada postmodern, ada yang sok postmodern, merasa diri postmodern, ditanya postmodern apa dia juga nggak terlalu ngerti sebetulnya. Ada yang postmodern memang karena dia betul-betul belajar filsafat postmodern, structure pluralism dan sebagainya. Ada yang pluralisme gaduh-gaduh, nggak jelas pikirannya apa gitu. Jadi kita berhadapan dengan orang yang kompleks ya. Poinnya adalah kita nggak bisa one sided ya, di dalam pelayanan kita. Gitu. Sudah pasti nggak bisa one sided melayani orang dengan cara premodern, seolah-olah orang masih hidup di dalam zaman abad pertengahan ya. Waktu bicara tentang otoritas, power dan sebagainya. Tapi sudah pasti juga nggak bisa melayani hanya dengan termasuk pendekatan postmodern saja, karena ada orang modern dan ada orang-orang premodern. Ini relatif lah, saya zaman kayak gini ya. Kita juga nggak usah terlalu bangga yang mana yang menang gitu, yang mana lebih mutakhir, lebih apa itu updated. Kalau mau tanya yang lebih updated ya harusnya postmodern yang lebih updated gitu. Tapi kan kita nggak mengejar updatedness ya. To be biblical itu bukan berarti to be updated kan, saya bukan gitu. Updated nggak terlalu ada gunanya gitu. To be biblical yang ada gunanya. Menarik saya kalau kita melihat di dalam gambaran ini ya, ayat-ayat yang kita baca ini berurusan dengan soal otoritas, tapi bukan otoritas seperti yang dibicarakan di dalam premodern, bukan seperti yang dibicarakan di dalam modern, dan bukan juga dibicarakan di dalam postmodern. Yesus itu bersatu dengan Bapanya di dalam kesatuan yang sempurna. Ya, kuasanya, Alkitab mengatakan, Matius misalnya, dia mengajar dengan kuasa. Unlike tidak seperti pengajar-pengajar Israel yang lain. Yesus mengajar dengan kuasa bukan seperti ahli-ahli Taurat yang mengajar tidak dengan kuasa. Yesus punya otoritas. Otoritas Yesus dari mana? Kalau kita orang Injili langsung, ya dia Tuhan loh ya, tolonglah. Dia itu Tuhan. Masa kita mau mempertanyakan lagi otoritas? Iya sudah pasti dia berotoritas karena dia Tuhan. Alkitab lebih differentiated waktu membicarakan kalimat itu ya, nggak segampang itu kali. Karena kalau kita cuma ngomong kalimat ini, mungkin nggak ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Anak itu berkuasa, memiliki otoritas, tapi waktu kita membaca paradoxically 19 mengatakan, aku berkata kepadamu, yaitu Yesus, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Yesus sempurna di dalam power, sempurna di dalam otoritas. Karena dia tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. What an offense ya kalimat kayak gini ya untuk dunia ya. Kalau dunia itu berlomba-lomba jadi entrepreneur ya, berlomba-lomba jangan jadi pegawai. Kalau bisa kita punya banyak pegawai. Supaya apa? Supaya saya boleh mengerjakan sesuatu dari diri saya sendiri. Supaya saya nggak harus ikut agendanya orang lain toh. Supaya nggak didikte oleh keinginan-keinginan orang lain, supaya saya sebagai entrepreneur, saya bisa mengerjakan sesuatu dari yang saya mau. Ini kita hidup di dalam satu zaman yang seperti kayak bukan cuma mengakomodasi, tapi menyuburkan ya, mengondusikan keadaan nggak bisa diatur begitu ya. Lalu ini terbawa-bawa di dalam kehidupan Kristen juga. Alangkah susahnya saudara sekarang di dalam gambaran seperti ini ya, mengikuti virtue yang ada pada Kristus, yang justru melalui ini ya, di dalam gambaran seperti ini, disitulah saudara itu fondasi dari otoritas yang ada pada diri Yesus, yaitu waktu dia tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, dia melihat Bapa ya, berarti ini melihat itu berarti visi kan saudara. Visi yang dilihat oleh sang anak, visi yang di-share oleh Bapa, yang dilihat oleh anak, yang dikerjakan oleh Bapa. Lalu setelah itu dia tidak mengerjakan dari dirinya sendiri, tapi mengerjakan apa yang dilihatnya dari Bapa. Sinkron dengan visi Bapa. Yesus tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tapi mengerjakan apa yang dilihatnya dari Bapa. Apa yang Bapa mau kerjakan
di dalam dirinya. Itu juga yang dikerjakan anak. Di dalam pengertian ini saya, ini otoritas Yesus didasarkan. Kan nyambung saya dengan gambaran dunia. Gambaran dunia itu orang punya power, orang punya otoritas. Siapa? Yaitu dia, ya. Dia yang bisa memerintah. Dia kalau berkata orang lain menaati, itulah orang yang punya power kan, itulah orang yang punya otoritas. Otoritas Yesus bukan itu, bukan. Otoritas Yesus justru karena dia submit kepada Bapaknya. Sumber otoritasnya kalau kita mau mengatakan istilah agak nggak tepat, saya bisa istilah sumber. Ini kan Yesus kok ada sumber yang lain lagi. Tapi kalau pakai tanda kutip itu mengamankan segala sesuatu gitu ya. Tanda kutip sumbernya kalau kita mau bilang gitu ya, fondasinya, yaitu ketaatannya kepada Bapa. Dan karena itu bagian-bagian awal daripada perikop yang kita baca ini lebih tepat dibaca dari perspektif kemanusiaan Kristus daripada keilahian. Ya. Kita tahu Yesus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Ya. Tapi bagian ini waktu Yesus mengatakan kalimat seperti ini, dia sebenarnya kepingin share ya, ini apa intertrinitarian life itu seperti apa gitu. Dan dinyatakan di dalam dunia waktu dia sendiri berinkarnasi, nggak berhenti jadi Trinitas kan ya. Yesus tetap pribadi kedua Trinitas gitu. Dia nggak keluar dari Trinitas waktu dia berinkarnasi kan, tidak, tetap di dalam hubungan Trinitas. Dan ini yang di-share kepada kita ya. Otoritas anak itu sempurna seperti otoritas Bapa, tapi by way of submission, yaitu dengan tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau boleh sedikit kritik terjemahannya LAI, boleh juga sedikit provokatif mengatakan dengan tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. Itu justru otoritasnya ada di sana. Dengan dia menyaksikan Bapa, sama seperti Roh Kudus juga menyaksikan Kristus, otoritasnya ada di sana. Tapi dunia ya kepingin cepat-cepat menduduki posisi Bapa, menduduki posisi Allah, tapi nggak melewati Kristus, nggak melewati Kristus. Kita bilang ini, kita orang seringkali doa ya, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus gitu kan. Sudah sering dengarkan ya doa seperti ini. Bapa yang kami kenal di dalam atau melalui Yesus Kristus. Itu kalimat sih bagus ya. Tapi penghayatannya bagaimana gitu. Ada orang kepingin masuk langsung ke dalam kehidupan posisi Allah tapi nggak mau lewat Yesus Kristus. Alkitab mengatakan Yesus satu-satunya jalan. Dia itu satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Nggak ada orang mengenal Bapa kecuali melalui Kristus. Saudara sering dengar kalimat ini, artinya pasti dalam pengertian soteriologis, keselamatan dan sebagainya. Saya memasukkan ayat ini juga di dalam pengertian doktrin Allah yang juga betul. Gak ada orang mengenal Bapa jika tidak melalui Kristus. Orang yang mau menduduki posisi Allah, mengerti otoritas Bapa tanpa melalui Kristus, itu gang buntu, itu bukan jalannya, gak ada itu. Kepingin loncat kepada Bapa gak melalui Kristus, jalan itu gak ada. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Pengenalan ini, pengenalan Yesus yang submit kepada Bapa, yang tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tapi mengerjakan apa yang dilihat dari Bapa. Ya. Ini menjadi gambaran otoritas yang ada pada Kristus, ya, kuasa, power, bukan sesuatu yang tabu, ya, despite orang postmodern mengharamkan itu. Tapi buat Yesus tidak gitu. Kenapa? Karena dia sendiri memiliki power, bukan seperti dimengerti oleh dunia, tapi by way of submission, tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kita ini hidup di dalam satu zaman, sekali lagi saya mengulang kalimat tadi ya, yang kita seperti dikondusikan kayak ya setiap orang punya cerita hidup masing-masing. Pakai teologi reformatoris lagi yang celaka. Setiap orang kan punya individual calling begitu kan ya. Akhirnya orang tuh susah itu jadi bawahan. Kerja di company itu susah gitu ya. Semuanya pengen jadi entrepreneur kok bisa gitu. Saya pernah share ini ya, saya bagian ini. Kalau boleh saya tafsir secara pribadi ya. Itu kenapa saya entrepreneur? Supaya saudara bisa lebih bebas menjadi budaknya Tuhan gitu. Itu supaya bisa menghayati perbudakan lebih baik lagi. Bukan supaya saudara bisa masuk kepada self autonomy. Itu Immanuel Kant, itu bukan biblical story, itu story-nya Immanuel Kant. Self autonomy, tapi banyak orang sudah nggak bisa submit ya waktu kerja. Ya. Lalu dia pakai istilah individual calling lah, ini personal calling, nggak cocok visinya perusahaan, nggak sesuai dengan panggilan saya pribadi. Saya mungkin kalau boleh sedikit dikonstruksi ya, itu tekanannya itu ada pada calling atau pada individualnya ya. Saya ini nggak bisa loh kerja di tempat kayak begini lagi. Karena ini nggak cocok sama saya punya individual calling, individu.
Individual calling, cuma 2 kata kan. Tekanannya pada callingnya, given by God, kita terima, atau individualnya sebagai tekanannya. Ini nggak cocok dengan my individual calling. Individual maksudnya yang penting. Ini nggak cocok dengan saya, bukan nggak mau pakai istilah calling, mau apalah beban apa ganti-ganti aja variabel nggak doesn't matter. Yang nggak bisa diganti itu individualnya saya. Kalau begini repot banget kita nggak cocok dengan intertrinitarian life, ya nggak cocok dengan kisah kehidupan Kristus. Kisah kehidupan Kristus bukan itu. Yesus itu mendasarkan otoritasnya bukan karena dia berhasil jadi entrepreneur, tapi karena dia submit kepada Bapa. Submit kepada Bapa, mengerjakan apa yang Bapa mau kerjakan di dalam dirinya. That is the true authority menurut Yesus. Dan ini di-share kepada gereja. Paulus mengatakan kalimat paradoks itu ya. Kita ini Tuhan, bukan ini yang dikutip itu sebenarnya dari Paulus, Luther ya, mungkin dipopulerkan oleh Luther. Kita ini Tuhan bukan budak siapa-siapa, tapi kita ini juga adalah budaknya semua orang. Kalimat paradoks begitu. Kalau saya terjemahin di dalam bahasa kontemporer ya, kita ini entrepreneur semuanya. Kita nggak kerja under siapa-siapa. Kita ini cuma budaknya Tuhan. Di sisi yang lain kemudian segera ditambah. Sisi yang lain kita juga adalah budak untuk semua manusia. Kita ini pelayan semua manusia. Bagaimana saya mengerti kalimat paradoks ini? Sayangnya orang sekarang menghapus kalimat yang terakhir. Kalau bisa kita tekankan kalimat pertama saja, yaitu kita bukan budaknya siapa-siapa karena kita ini adalah budaknya Tuhan. Saya pernah dengar satu sharing unek-unek seorang rekan, bukan di GRI tapi di institusi yang lain di para church. Sekarang itu anak-anak muda susah. Mereka suka pakai kalimat lebih baik menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Ini dipakai supaya mereka nggak usah submit, celaka. Pakai kalimat Alkitab ya. Lebih baik saya taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Saudara dibilang datang kantor itu tolong jam 9. Terus saudara bilang lebih baik saya taat kepada Tuhan daripada saya taat kepada manusia. Itu kan peraturan manusia, datang jam 9. Lebih baik saya taat kepada Tuhan. Ya sudahlah, sudah berhenti saja begitu. Itu sudah nggak jujur pakai istilah Tuhan. Itu bukan taat kepada Tuhan, taat kepada your kemalesan begitu ya, bukan taat kepada Tuhan. Spirit ini entrepreneurship kalau kita salah mengerti ya, langsung bisa bergeser kepada cerita hidup yang lain. Saudara boleh jadi entrepreneur. Kenapa sudah jadi entrepreneur? Saudara punya tanggung jawab lebih ya. Berarti bisa menaati Tuhan dengan lebih bebas begitu saya. Saudara bisa jadi budaknya Tuhan dengan tanpa banyak terganggu. Kecuali mungkin terganggu sama dirimu sendiri, yaitu musuh yang paling besar begitu ya. Tapi kalau entrepreneurship dimengerti di dalam pengertian ini saya budaya timur gitu. Lebih baik saya jadi bos daripada saya dari pegawai. Saudara nggak kemana-mana, kita nggak kemana-mana. Ini bukan kekristenan, ini ceritanya nggak ada gunanya. Malah justru memelihara self otonomi gitu. Malah kita menjauhkan diri dari Injil nanti. Nggak menghidupi cerita Injil akhirnya. Sekali lagi otoritas pada Yesus itu ada pada dirinya justru dengan dia merendahkan diri, dengan dia submit kepada Bapa. Karena itu dia berkuasa. Orang-orang di dalam Alkitab waktu kita baca, orang-orang seperti Daud dan sebagainya, itu menjadi true great leader karena dia bisa submit, karena dia bisa submit, termasuk submit kepada kepemimpinan yang nggak sempurna seperti Saul. Kita sudah pernah bahas bagian itu ya. Ada visi yang dia terima, dia melihat Bapa mengerjakannya. Visi yang di-sharing oleh Bapa, visi yang diterima oleh Yesus, kemudian Yesus mengerjakan sesuai dengan visi yang dia terima dari Bapa itu. Itu yang dikerjakan oleh Kristus. Sama seperti kita sudah pernah mengatakan ya, orang berbicara, berkata-kata meaningful karena dia mendengar yang meaningful. Yang masuk itu meaningful, maka dia bisa mengeluarkan yang meaningful. Orang yang bisu, kenapa? Karena dia nggak dengar yang meaningful, dia nggak bisa dengar yang meaningful. Makanya waktu dia berkata-kata dia juga nggak meaningful. Kita nggak bisa mendengar perkataan yang meaningful di situ, karena dia nggak pernah mendengar yang meaningful, dia nggak bisa dengar. Pekerjaan itu bukan masalah saudara berapa sibuk, bukan masalah saudara berapa aktif, bukan saudara berapa cepat mengerjakan, bukan saudara berapa cekatan, ya. Bukan itu, bukan. Pekerjaan itu terutama adalah apakah kita terlebih dahulu melihat apa yang Bapa nyatakan seperti Yesus. Melihat apa yang Bapa nyatakan di dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita mengerjakan apa yang Bapa mau kerjakan melalui kita. Itu pekerjaan Tuhan namanya.
pekerjaan Bapa. Yesus mempunyai kuasa karena dia tidak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Sama seperti dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi perkataan Bapa yang diberikan kepadanya, yang Bapa mau dia sampaikan kepada dunia ini. Yesus selalu mengatakan perkataan Bapanya, Yesus selalu mengerjakan pekerjaan Bapanya, dan di dalam hal ini otoritasnya itu confirm, itu kuasa Yesus ada di sana. Dengan dia bukan mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tapi mengerjakan apa yang Bapa mau kerjakan melalui dia. Dari sisi Bapa, ordo yang di atas, ordo yang di bawah submit kepada ordo yang di atas. Ordo yang di atas ayat 20 mengatakan Bapa mengasihi anak. Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Since kita orang timur, kita boleh bentur-benturin Alkitab sama kebudayaan timur kali ya. Karena kita kan lebih timur daripada barat kan ya. Saudara mesti jauh lebih kritikal terhadap culture timur daripada culture barat kali ya. Karena kita ini bukan orang barat. Ya good, kita mungkin dekat sama Jawa Barat ya. Tapi bukan barat itu maksudnya. Atau Jakarta Barat, atau apa, kita Jakarta Utara lah. Kita mesti kritikal dengan kebudayaan kita sendiri. Karena kita itu banyak bias dari kebudayaan kita. Certain orang ada bias kebudayaan barat, pasti mungkin sudah baca buku-buku barat dan sebagainya. Kita ada bias juga kebudayaan, kita harus kritikal terhadap itu juga, of course. Tapi kita juga jangan kalah kritikal terhadap kebudayaan timur. Waktu kita baca Alkitab gitu, kebudayaan timur itu seperti kebudayaan barat, very much corrupted by sin, dikotori oleh dosa, yang kita mesti hati-hati. Waktu kita bandingkan dengan intertrinitarian life, itu berbeda, dan Tuhan mau menebus kita in the true sense of the word. Menebus kita dari culture timur dan culture barat dan culture utara dan selatan, barat, daya, timur laut dan semuanya itu, supaya lengkap sekalian arah anginnya. Bapa mengasihi anak dari ordo yang di atas, itu dipanggil untuk mengasihi. Sederhana, kalau kita ada di atas, kita dipanggil untuk mengasihi yang di bawah. And that is the true authority of the Father. Mengasihi, bukan saya bilang kalimat sesuatu yang bawah langsung dengar dan sebagainya. Bukan itu kali, mengasihi di sini. Otoritas Bapa ya, karena dia di atas secara ordo ya. Yesus berinkarnasi, ordo Bapa lalu anak. Bapa mengasihi. Kalau kita sebagai orang tua, kita ordo di atas. Kita dipanggil untuk mengasihi ordo yang di bawah. Kalau sudah adalah guru, sudah dipanggil untuk mengasihi murid dan seterusnya. Semua dari atas ke bawah ordonya itu adalah kasih. Dari bawah ke atas ordonya adalah taat atau submit. Kalau sudah baca Efesus persis poin yang sama kan ya. Husband loves your wife ya. Wife submit to your, sama kan, persis sama. Itu intertrinitarian life namanya. Dari atas mengasihi yang di bawah, bukan abusing power, nggak ada itu. Bapak nggak pernah abusing power kepada anak, nggak ada. Yang ada adalah Bapak mengasihi anak. Lalu dari anak yang di bawah ordo itu mengasihi, bukan mengasihi pasti juga mengasihi Bapak ya, tapi taat yang ditekankan di sini ya. Mengerjakan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, ketaatan submit. Mungkin kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau ordo yang di atas saya itu tidak mengasihi? Apakah saya masih harus submit? Pertanyaan klasik, termasuk juga diterapkan dalam kehidupan keluarga, orang tua, anak, ada orang tua kurang bertanggung jawab, anaknya masih bisa taat kepada dia, apa enggak disrespect kayak begitu. Lalu suami istri, suaminya kurang bertanggung jawab, lagi-lagi istrinya bisa submit kepada dia dan seterusnya dan seterusnya. Memang rumit di dalam dunia. Tapi saya refer sekali lagi kepada ini ya, Daud yang taat kepada Saul. Saul nggak terlalu mengasihi Daud ya, nggak mengasihi lah. Dia kan mengasihi dirinya sendiri, Saul. Dia nggak mengasihi Daud sebagai penerusnya, nggak mengasihi. Malah iri hati mau membunuhnya, iya. Tapi Daud tetap belajar menghargai ordo yang ditetapkan Tuhan. Ordo itu sesuatu yang structural, regardless kontennya apa, itu structural. Direksinya bisa nggak karu-karuan, ada orang di dalam structure yang sudah ditetapkan Tuhan. Orang tua kita bagaimanapun dia orang tua kita secara structure, meskipun dia tidak mengasihi kita, still structurally speaking dia tetap orang tua kan dia. Waktu kita bertambah tua, dia juga bertambah tua. Dia nggak mungkin pernah jadi anak kita atau bahkan jadi setara, jadi seumur, nggak akan pernah. Bagaimanapun dia juga adalah orang tua gitu. Ini structure yang kita nggak bisa rubah. Ini bagian daripada order of creation. Structurally, dan kita dipanggil untuk menghidupi struktur yang ditetapkan Tuhan. Termasuk waktu kontennya salah, termasuk waktu direksinya salah,
tetap harus menghidupi struktur yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa keluar daripada struktur itu. Keluar dari struktur ini sama dengan merusak tatanan ciptaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu satu, saya. Kedua, dan itu dinyatakan dalam kehidupan Daud ya. Dia bukan nggak tahu, saya Saul itu jahat. Tahu, dia bukan goblok, dia bukan ignorance, terlalu polos. Saul mau membunuh, dipikir mau mengasihi dia. Daud nggak segoblok itulah, saya. Dia tahu pasti itu. Tapi dia belajar submit di dalam kepemimpinan Saul. Dia menyebut Saul sebagai yang diurapi oleh Tuhan. Kedua, saya, seperti prinsip yang seringkali kita bilang ya, kita di dalam kekristenan itu lincah ya. Kalau ordo di atas kita itu nggak mengasihi kita, pasti ada ordo yang lain di atas kita yang mengasihi kita. Yang jelas Tuhan itu selalu mengasihi kita dan Dia selalu di atas kita. Saya kalau cuma bisa mengasihi karena ordo yang di atas saya, kalau saya hanya bisa taat karena ordo yang di atas saya mengasihi saya, itu balik lagi ke pingpong ya. Saya sudah bahas kan minggu lalu, saya kasih kado ke kamu waktu kamu ulang tahun. Ntar saya ulang tahun, kamu mesti kado saya kado lagi, terus kamu kado lagi ya, gini terus. Ini pingpong namanya kan saya. Kekristenan kayak model kayak begini sih. Ini model kayak begini saya. Budaya take and give, mondar mandir kayak begini. Ini bukan kekristenan di Alkitab saya. Kekristenan di Alkitab itu saya boleh menerima dari orang lain, gak harus balikin kepada dia, saya salurkan kepada orang. Itu namanya betul-betul mengalir. Kalau ini main pingpong namanya. Saya kasih kamu, kamu kasih saya kasih kamu. Lu gak pernah kasih, saya juga gak kasih. Gitu. Masa dia mungkin pikir kayak gitu juga, lu juga gak pernah kasih, saya juga gak kasih. Kalau gini siapa duluan berarti saya yang mau kasih gitu. Yang kasih duluan yang apes gitu ya, yang mati duluan juga apes karena gak dapat kado terakhir gitu. Sudah giliran dia mestinya terima, dia mati duluan, akhirnya situ untung gitu, investasinya nggak usah dibalikin. Kekristenan bukan itu, saya bukan. Kekristenan itu gambaran satu dinamika yang lincah ya. Saya mau menerapkan prinsip yang sama saya di dalam ini ya, love relationship, memberi dan diberi, melayani dan dilayani. Di dalam prinsip ordo sama, kita harus konsisten saya kalau mau ini ya, teologi yang integratif dan coherence. Orang yang cuma bisa taat kepada ordo yang di atas karena yang di atas mengasihi dia, itu main pingpong namanya. Jadi kamu kasih, saya taat ya. Nanti kamu kasih lagi, saya taat lagi. Kasih, taat, main pingpong kan berarti saya. Kekristenan bukan pingpong saya. Pingpong gak terlalu menarik saya kalau cuma pingpong kayak begini. Ini kan hubungan yang luas ya. Kalau saya nggak menerima dari ordo yang seharusnya memang mengasihi saya, toh masih ada ordo di atas yang lain nih, yang mengasihi kita. Dan itu alasan yang cukup untuk kita submit kepada semua ordo yang ada di atas kita. Karena kita menerima cinta kasih, salurannya nggak harus cuma orang yang di atas saya, yang saya mengharapkan cinta kasih. Bisa dari tempat yang lain saya mengalami cinta kasih. Kalau kita cuma bisa submit kepada orang yang mengasihi kita, ya, saya pinjam istilah Alkitab ya. Yesus bilang, Gentiles juga begitu. Gentiles juga begitu. Kamu cuma senyum sama orang yang senyum. Gentiles itu juga begitu. Kamu memberi kepada orang yang memberi kamu, yaitu Gentiles gitu. Nggak usah Kristen. Tapi kita kan Kristen, kita ini Kristen loh. Kalau kita Kristen kita nggak begini harusnya. Orang Kristen itu bukan cuma taat kepada orang yang mengasihi dia, itu Gentiles. Kalau menurut Alkitab Yesus yang bilang, bukan saya. Orang-orang Gentiles melakukan itu nggak usah Yesus Kristus. Gentiles pun bisa melakukan itu. Kamu cuma bisa submit kepada orang yang mengasihi kamu gitu. Lalu kamu merasa kamu mengenal Yesus. Kamu nggak mengenal Yesus sebetulnya, karena Yesus nggak seperti itu. Itu bukan cerita intertrinitarian life yang kita baca, bukan. Itu bukan cerita Alkitab. Itu cerita dunia sebetulnya gitu. Cerita yang dihidupi oleh Gentiles. Dari ordo yang di atas mengasihi, Bapa mengasihi. Maka kalau kita ada orang ordo di bawah ya, saudara jangan lupa panggilan itu. Saudara mengasihi dan juga sharing visi ya. Seperti Bapa memperlihatkan pekerjaannya kepada sang anak, lalu sang anak melihat visi melihat yang di-sharing oleh Bapa. Generation gap itu problem ya. Orang seringkali mengeluh, ini kita ada generation gap ya. Dari dulu juga ada generation gap Mana ada orang punya anak umur 2 tahun gitu, nggak ada generation gap jadinya. Anak saya cuma beda 2 tahun. Dari dulu juga ada persoalan generation gap. Kayak hal baru aja Orang sekarang ini generation gap terlalu jauh gitu. Persoalannya bukan generation gap Persoalannya itu adalah kegagalan sharing visi atau kegagalan menangkap visi. Kita jangan terlalu cepat menyalahkan orang-orang yang di bawah kita, seperti kayak kurang bisa ada submission. Jangan-jangan kita juga nggak ada sharing, nggak seperti Bapa, nggak ada sharing visi.
Lalu apa yang mau dilihat oleh generasi? Gak ada sharing visi. Mereka mau lihat apa? Sebenarnya orang nggak memperlihatkan apa-apa itu kan nggak mungkin. Mungkin yang kita perlihatkan sampah kali di dalam kehidupan kita. Maka yang dilihat di bawah sampah, ya udah mereka hidup seperti sampah juga. Karena yang kita sharing juga sampah sebetulnya. Kalau kita sharing sesuatu yang benar, ya mereka akan melihat yang benar. Orang itu melihat, menyaksikan. Paulus mengatakan kalimat kamu itu surat-surat Kristus gitu. Hopefully surat-surat Kristus, benar nggak surat Kristus? Atau surat-surat yang lain? Kita nggak jadi surat. Kehidupan kita itu selalu adalah surat. Cuma di dalamnya itu surat tulisannya apa? Itu Kristus atau bukan? Kembali lagi kepada bagian ini, jadi Bapa mengasihi, Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Sharing visi. Lalu anak menangkap visi itu. Visi kehidupan, apa? Visi pekerjaan. Dan bahkan akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan lebih besar lagi. Sekali lagi ya, against culture timur yang sangat susah untuk percaya kepada ordo yang dibawa. Bapa menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Yesus pernah mengatakan kalimat kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan yang bahkan yang lebih besar daripadaku. Ini nggak mungkin jadi culture timur, nggak mungkin banget. Karena culture timur itu kalau saya bisa 74 jurus, paling mentok murid 73 jurus. Satu jurus mesti saya simpan sendiri. Siapa tahu dia kurang ajar suatu waktu, masih saya bisa tempeleng pakai jurus yang ke-74 supaya dia kaget. Lu nggak pernah tahu kan yang ini? Nah makanya lu harus submit seumur hidup kepada gua ya. Gua gimana pun lebih powerful daripada lu gitu. Lu cuma punya 73 jurus, jangan petita-petita kayak begitu. Gua masih punya jurus yang ke-74 yang nggak akan pernah saya ajarkan kepada siapapun. Itu culture timur. Atau dalam konteks warisan. Warisan tuh jangan cepet-cepet dikasih anak, ntar kurang ajar dia. Lu kalau lebih miskin daripada anak lu bahaya tahu enggak? Tunggu, biarin lu mati dulu, dia sengsara itu urusannya dia. Lagi pula ada cerita The Prodigal Son, bahaya lu bagi-bagi warisan, terlalu cepat gitu ya, pakai Alkitab lagi Maka kita tahan terus supaya apa? Supaya yang dibawa tetap menghormati. Kenapa? Karena bagaimanapun uang papa tetap lebih banyak kan daripada kamu. Loh, masih ada alasan untuk submit begitu loh. Lu bagaimanapun harus masih submit kepada, karena lu masih perlu uang, masih tahan dulu. Ya ini welcome to Eastern culture. Waktu sudah baca Alkitab nggak begini nggak begini ceritanya. Yesus bilang kamu bahkan akan mengerjakan lebih besar daripadaku. Kita orang Injili sibuk menafsir. Sebentar. Saudara jangan mengerti Yang dimaksud di sini lebih besar itu nggak mungkin melampaui penebusan Kristus di atas. Tahulah tahu gitu. Nggak mungkin ada orang bisa melampaui kebesaran Kristus di dalam menebus dosa. Di dalam kemuliaannya menyatakan Injil itu memang kita nggak mungkin lebih besar daripada Kristus. Siapapun nggak akan lebih besar daripada Kristus. Tapi ayatnya kan bicara tentang lebih besar, Ayat itu kan nggak ada dalam kurung tapi jangan salah mengerti bagaimanapun saya tetap lebih besar. To certain extent saya lebih besar dia itu dalam hal ini. Yesus nggak border, saya menjelaskan kayak begitu. Kayaknya kita orang Injili yang rada border karena terganggu kalau Yesus kok bisa ada sesuatu yang lebih besar daripada dia begitu. Tapi Alkitab mengatakan dengan sederhana ada yang lebih besar, pekerjaan lebih besar memang gitu. Dan Yesus sendiri mengatakan kamu mengerjakan pekerjaan lebih besar daripadaku. Kalau kita baca secara sederhana, bukankah kita harus baca memang lebih besar gitu kan? Tapi apa sih yang dimaksud di sini? Berarti ada orang yang juga punya sifat ilahi, bahkan keilahian lebih besar daripada Yesus. Ya pasti bukan itu. Lalu kita belajar apa kalau begitu? Dari ayat, kenapa Yesus pakai istilah lebih besar? Di sini juga sama bicara lebih besar, pekerjaan lebih besar lagi. Bapa mengerjakan pekerjaan lebih besar lagi kepada anak. Anak bilang kamu kan pekerjaan lebih besar daripada aku. Maksudnya apa Maksudnya ada trust yang gak ada di culture timur. Maksudnya ada trust kalau orang yang di bawah saya lebih besar daripada saya. Itu kita bahagia, ini berarti sharing visinya berhasil begitu. Tapi kalau di dalam culture timur kok bisa nggak lebih besar Kayak itu tadi saya ambil contoh. Patong juga pernah khotbah begini. 74, muridnya 73. Entar dia punya murid lagi. Jadi 72 dong punya murid lagi. Dalam 72 tahun tinggal satu jurus Semua itu kayak begini gambarannya gitu. Makanya orang tambah lama tambah goblok di dalam culture timur begitu Karena ketakutan kalau ada ordo di bawah lebih maju daripada dia. Ini kerusakan di dalam culture timur. Sudah sistemnya memang bikin kepada decline, gak bisa lebih maju.
Karena orang di bawah harus lebih goblok daripada saya gitu. Ya, gak ada harapan dong berarti dunia saya. Makin lama makin dihuni orang-orang yang makin goblok dan makin goblok dan makin goblok. Karena yang di atas itu pelit untuk sharing, gak ada kepercayaan saya. Tapi kekristenan gak mengajarkan seperti ini saya. Ini bukan ajaran kekristenan, ini ajaran culture timur. Di dalam kekristenan kita membaca, saya baca sekali lagi saya. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Yesus sendiri mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan bahkan yang lebih besar daripadaku. Gak usah saya tambahin komentar ini lah, gak lebih besar daripada keilahiannya, gak lebih besar daripada pengorbanan di atas kayu salib. Itu kita semua mengerti lah, pasti memang gak lebih besar daripada itu. Tapi poinnya sekali lagi saya, ada trust ya, dari ordo yang di atas kepada ordo yang di bawah, itu ada trust. Ada kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sudah perhatikan di sini ada increase ya, sudah bilang kalimat ini ya. Bagaimana Bapa mempercayakan kepada anak. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati ya. Itu kan pekerjaan Bapa. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Setara kan sudah ya. Dan sekarang sudah baca di dalam 20. Ini increase. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Sudah lihat ada increase ya di sini. Pertama dia bilang, Bapa membangkitkannya, tapi ini dipercayakan kepada anak. Anak juga membangkitkan, dia memberikan hidup kepada barang siapa yang dikehendakinya. Sekarang ya, Bapa yang seharusnya menghakimi, itu diserahkan kepada anak. Bapa tidak menghakimi, anak yang menghakimi. Kepercayaan kan saya. Sekali lagi ya, kalau saya benturin sama culture timur paling mentok ya. Lu maju-maju gak apa-apa, maju. Paling banyak lu harus seimbang dengan saya. Jangan di atas saya. Tapi sudah baca intertrinitian. Bapa tidak menghakimi siapapun, diserahkan kepada anak. Anak yang menghakimi, Bapa gak menghakimi, diserahkan kepada anak. Saya gak mau mengatakan anak lebih besar daripada Bapa ya, itu heretical pasti gitu. Tapi sudah melihat di dalam kalimat ini, ada yang Bapa tidak kerjakan yang diserahkan kepada anak. Ini baru kita bicara tentang Trinitarian trust. Bukan trust yang kondisional seringkali yang dibicarakan di dalam apa itu ya, human society, di dalam culture timur. Kalau bisa segini, paling mentok segini, ini sudah paling bagus, nggak usah expect too much lagi. Ini sudah bagus, ini sudah sangat modern, equality begitu kan. Tapi jangan begini. Waktu sudah baca di dalam ayat ke-21, Bapa membangkitkan, anak menghidupkan, itu setara. Waktu Bapa yang seharusnya menghakimi, tapi menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Diserahkan kepada anak, ada trust dari Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak tanpa ada kekhawatiran. Nanti kalau anak tiba-tiba menghakiminya salah bagaimana begitu? Lebih baik saya tangani sendiri kali. Jangan-jangan setelah saya menyerahkan penghakiman kepada dia, jangan-jangan gua sendiri nanti dihakimi bagaimana gitu? Gak ada lah saya, kekhawatiran itu gak ada. Ya ini Tuhan lah, gak mungkin terjadi kekacauan seperti itu. Ini kan Tuhan, ini kan Allah ilahi, mana mungkin terjadi kekacauan seperti itu. Tapi kalau kita bicara kayak begini, lagi-lagi gak ada yang kita bisa pelajari. Intertrinitarian life itu di-sharing oleh Bapa melalui anak ya, oleh Roh Kudus, supaya kita bisa menghidupi, supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Apa itu memperoleh hidup yang kekal? Mengerti intertrinitarian life, mengenal yang diutus oleh Bapa dan yang mengutus, bisa mengenal yang mengutus yaitu Bapa dan yang diutus yaitu anak. Ini semua karena Roh Kudus, yaitu pengertian Tritunggal berarti. Kehidupan yang kekal itu kita mengerti Trinitarian life, that is hidup yang kekal menurut Injil Yohanes terutama. Mengenal Bapa yang mengutus anak dan anak yang diutus Bapa. Ini bukan cuma mengenal, oh gitu ya, jadi cuma Bapak diutus anak, Bapak mengutus anak diutus Bapak. Oh saya tahu itu sudah selesai, hidup kekal begitu ya. Ini bukan Injil saya, Injil bukan begitu. Injil itu bukan masalah formula-formula kayak begini. Pokoknya harus tahu loh ya, Bapak yang mengutus anak jangan sampai keliru. Kalau kamu bilang anak yang mengutus Bapak, lu sesat. Jadi coba ulang ini, 1, 2, 3. Bapak mengutus anak atau anak mengutus Bapak? Bapak mengutus anak, oke, hidup kekal begitu misalnya kan ya. Lu salah ngomong, neraka gitu misalnya. Lu pikir Kristianiti kayak begini saya, formula-formula yang tepat kayak begitu. Itu bukan, saya bukan kekristenan. Waktu di dalam istilah Bapa mengutus anak, anak diutus Bapak, ini termasuk yang kita bahas hari ini. Termasuk dengan semua persoalan ordo dan ini semua termasuk di dalamnya. Bagaimana kita menghidupi ordo di dalam dunia seperti ordo yang ada di dalam Tritunggal.
pengenalan Tritunggal, hidup yang kekal. Bukan kalimat formula, kredo, saya kalimat-kalimat pokoknya bilang kalimat ini sudah lulus begitu kan. Saya sudah singgung ya bagian ini, saya kekristenan bukan urusan kalimat-kalimat siboleth, bukan saudara ngomong kalimat ini terus benar langsung masuk dalam kerajaan sorga begitu. Bukan masalah itu, tapi participation in divine life. Saudara berpartisipasi, partake, berbagian di dalam natur ilahi, katanya Petrus. Saudara hidup seperti Tuhan. Bahkan Plato pun pernah ngomong kalimat ini ya, hidup yang paling tinggi, hidup seperti Allah. Sayangnya Plato nggak menjelaskan apa itu hidup seperti Allah. Dia punya idenya sendiri, itu bukan wahyu. Kita ini punya wahyu, melampaui Plato karena kita ada, bukan karena kita lebih hebat dari Plato, tapi karena kita punya Alkitab. Alkitab mengatakan apa artinya hidup seperti Allah. Plato cuma bisa dream, membayangkan seharusnya hidup yang paling tinggi itu hidup seperti Allah. Tapi apa itu hidup seperti Allah? Dia nggak punya penjelasan yang, ya penjelasannya dia sendiri spekulate begitu ya. Tapi kita punya wahyu, apa itu artinya hidup seperti Allah. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ada kepercayaan menyerahkan kepada anak. 23 jelas ya, yaitu supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Di dalam kepercayaan ini ada penghormatan yang equal. Kalau sudah baca di dalam konsili ekumenikal ya, itu kan the son and the father consubstantial ya. Itu sederajat, equal. Anak tidak lebih rendah dari Bapa. Mereka yang mengajarkan anak itu lebih rendah dari Bapa, itu mengajarkan ajaran sesat, ajaran heretical. Yet paradoxically speaking, anak submit kepada Bapa. Yesus sendiri pernah mengatakan Bapa lebih besar daripada anak. Di dalam konteks apa dia mengatakan seperti itu ya? Di dalam konteks dia inkarnasi. Waktu Yesus berinkarnasi ya, dia menjadi sama seperti kita. Supaya kita bisa mempelajari apa itu hubungan anak dan Bapa. Justru waktu dia berinkarnasi ya, dia submit ya, subordin ya kepada Bapa. Waktu dia berinkarnasi supaya kita bisa mempelajari itu. Ini demi kita, demi saudara dan saya, supaya kita bisa belajar. Tapi saya mau explore bagian ini lagi, menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Ini sekali lagi ya, di dalam prinsip dunia ini nggak bisa diterima, ini susah terimanya. Kita nggak mungkin menghormati majikan sama seperti menghormati pegawainya kan, saudara. Kadang-kadang kalau belanja atau apa kita susah ngomong sama orang ini ya, berdebat akhirnya kita kesel. Call your manager, I want to talk to your manager. Maksudnya nggak level ya ngomong sama lu kayak gini. Saya buang-buang air liur ntar. Call your manager. Istri saya pernah ngomong, call your manager, dia jawab, I am the manager. Tambah, you are the manager gitu kan, lu manager kayak begini tingkah pola nggak kayak manager gitu kan. Kita mungkin biasa ngomong kalimat gitu ya, call your manager, maksudnya apa? Kita ngomong sama setingkat, nggak cocok saya ngomong sama lu, nggak nyambung lah. Jenderal ngomong sama jenderal, kolonel sama kolonel, bukan sama kopral begitu kan ya. Tapi di sini bilang supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Lah anak kan yang submit kepada Bapa. Anak itu kan hamba di situ ya, kalau saya pakai metafor hamba dan tuan gitu. Anak ini yang hamba, yang taat kepada Tuhan, Bapa, begitu ya. Lalu kita dibilang kita menghormati anak sama seperti menghormati Bapa gitu. Gak ada di dunia kayak begini. Saya menghormati Bapa oke gitu. Tapi menghormati anak yang submit kepada Bapa ini kan level kopral kan sebenarnya kan ya. Saya kenapa mesti menghormati anak kayak begini gitu. Gak masuk di dalam gambaran dunia. Makanya gak masuk waktu kita bicara authority, power dan sebagainya. Semuanya gak masuk di dalam pembicaraan dunia. Karena apa? Karena memang Alkitab mengajarkan yang berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia. Yesus itu layak mendapatkan hormat yang sama seperti Bapa. Justru karena dia submit kepada Bapa. Sekali lagi ya, Yesus itu berhak untuk mendapatkan hormat yang sama dengan Bapa, justru karena dia submit kepada Bapa. Kita sudah pernah bahas tentang honor and shame culture. Kita orang Timur hidup di dalam honor and shame culture. Nggak harus salah honor and shame culture. Bukan mengatakan honor and shame culture itu somehow lower daripada guilt culture. Enggak gitu. Masing-masing ada tempatnya. Tapi persoalannya seperti saya sudah pernah bahas, honor and shame culture, whose honor? Honornya siapa yang kita kejar gitu. Honornya Tuhan atau honornya saya sendiri, muka saya. Kalau muka saya itu namanya narsis. Kalau mukanya Tuhan, ya oke, honornya Tuhan, honornya Yahweh, ya itu oke positif.
Tapi katakanlah kita mau mengejar honor kita sendiri. Misalnya, ini sudah kurang ideal sih sebetulnya. Katakanlah kita mengejar hormat kita sendiri. Still pertanyaannya saya, dengan cara apa? Dengan bagaimana saya kita mendapatkan honor, respect, hormat itu bagaimana? Kalau kita mengikuti Trinitarian life, sang anak itu mendapatkan hormat by way of submission. Gak nyambung ya saya? Orang taat kok dihormati gitu. Kalau kita lihat orang yang taat, kita tahu dia bukan bosnya, kita sama bosnya gitu. Karena dia yang taat. Tapi kalau menurut firman Tuhan, ya, yang melayani itu yang dihormati. Bahkan Yesus mengatakan, Yesus pernah mengatakan, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Bapa hormat kepada yang melayani anak. Gak bisa diterima soal konsep ini, sama sekali gak bisa diterima gitu. Yang kita terima adalah kita mesti menghormati Bapa yang paling tinggi, anak aja submit kepada dia, apalagi the disciples, murid-murid. Ini yang lebih rendah lagi, kita langsung Bapa. Tapi Alkitab bilang, gak ada jalan kepada Bapa kalau gak melalui anak. Anak adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Kita gak bisa kenal Bapa tanpa anak. Gak bisa mengenal Bapa tanpa this Trinitarian understanding, gak mungkin. Menurut Alkitab gak mungkin, menurut Yohanes itu gak mungkin sama sekali. Mengenal Bapa melalui mengenal sang anak. Lalu bagaimana sang anak? Sang anak mendapatkan hormat dengan dia submit kepada Bapa. Penghormatan itu diterima secara pasif waktu seseorang submit kepada ordo yang lebih tinggi. Itu orang yang betul-betul truly honorable. The truly honorable itu orang-orang yang bisa submit kepada ordo yang di atasnya. That is truly honorable menurut konsep Alkitab. Tapi dunia kita nggak setuju, dunia kita, enggak, itu mentalitas pegawai. Itu mentalitas pegawai. The truly honorable adalah orang-orang yang bisa jadi entrepreneur. That is the truly honorable. Makanya makin nggak mungkin untuk melakukan kehendak Tuhan. Makin lama makin nggak kondusif untuk melakukan kehendak Tuhan. Makin lama makin asing merasa submission itu a virtue. Submission kok virtue? Itu bukan virtue menurut dunia, itu kekalahan. Itu pecundang orang-orang kayak begitu ya, submit, pasti nggak punya cukup uang, pasti nggak punya cukup talenta, pasti nggak punya cukup kenalan, makanya dia begini-begini terus, itu nggak honorable. Yang honorable dia yang jalan yang semua orang kayak begini, nah itu yang honorable, tapi itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab mengatakan sebaliknya, anak dihormati sama seperti Bapa dihormati, anak submit kepada Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bapak insist mesti menghormati anak, baru dia menghormati Bapak. Orang yang nggak bisa menghormati yang di bawah, saya nggak mungkin bisa menghormati yang di atas. Jadi kita ngomongnya call your manager, saya cuma bisa ngomong sama manager lu. Itu orang yang nggak menghormati manager sebetulnya. Sama. Ini kritik to ourselves ya. Kita semua hidup dalam culture seperti itu. Kita yang cuma mau ngomong selevel, nggak mau ngomong sama di bawah. Kita nggak mungkin menghormati orang itu. Kalau menurut konsep ini ya. Karena Bapa mengatakannya nggak menghormati anak, nggak menghormati Bapa. Bapa nggak narsisistik menikmati, oh gitu ya, saya memang lebih dihormati daripada anak ya. Ada orang mau akses langsung kepada saya, oke, menikmati. Memang saya lebih honorable daripada anak. Nggak ada konsep kayak gitu di dalam Alkitab. Yang ada adalah barang siapa tidak menghormati anak, ya, yang submit kepada Bapa, dia juga tidak menghormati Bapa. Lalu Yesus sekali lagi mengatakan, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Yang melayani Yesus dihormati oleh Bapa. Bapa menghormati bukan saja menghormati anak, tapi menghormati yang melayani anak. Ini konsep kekristenan honorable dari mana? Again, shame and honor culture. Memang shame and honor culture dari mana? By way of submission, kalau menurut Alkitab, waktu seseorang taat, waktu seseorang bukan menjalankan agendanya sendiri. Waktu dia menjalankan agenda ordo yang ada di atasnya, saya pakai istilah agenda ya, agak provokatif itu, karena konotasinya somehow kok kayak negatif ya agenda. Tapi orang-orang yang diberkati Tuhan, kita mendapatkan cerita seperti itu. Mungkin terakhir saya menutup dengan cerita George Muller, ya, pahlawan iman itu. George Muller waktu muda, dia mimpi dia bisa jadi misionaris, dia kepingin jadi misionaris, bisa keliling beberapa negara gitu, menyampaikan Injil. Tapi against his will, melawan dia punya keinginan ya. Tuhan percayakan bahwa dia itu anak-anak yatim piatu.
Itu bukan agendanya George Muller, bukan. Dia nggak punya dream itu sebetulnya. Bukan yang dia mau sebetulnya. Tapi dia belajar taat. Dan kita tahu ya cerita George Muller very much related dengan pengalamannya dia bagaimana melayani anak-anak yatim piatu itu. Cerita-cerita kesaksian imannya. Seringkali kita baca in relation with pengalamannya dia melayani anak-anak yatim piatu. Dia mengerjakan itu sampai suatu hari dia umur 82. Terus Tuhan menggerakkan. Nah sekarang ini, kamu dulu waktu muda kan bilang katanya mau keliling-keliling negara kan. Nah sekarang keliling-keliling negara. Umur 82 Tuhan itu kayak guyonan gitu ya. Orang 82 sudah gak kepingin jalan-jalan gitu, sudah tua ya, sudah gak kuat. 82 terus sekarang jalan-jalan keliling negara. Dan waktu itu belum ada pesawat jadi dia gak bisa naik pesawat, dia keliling-keliling pakai transportasi yang lain. Saya lupa angkanya, tapi sudah bisa cek sendiri ya, dia mengunjungi berapa negara dan menempuh berapa ribu kilometer tanpa pesawat ya. Setelah umur 82 lagi-lagi bukan agenda, itu agenda waktu dia muda. Sekarang sudah lewat lah, sudah dikubur ya impian itu ya, umur 82 gitu loh Sama seperti waktu ini Abraham dan Sarah menikah ya, waktu muda kepingin anak, siapa nggak kepingin anak? Kalau sudah tua baru dikasih anak gitu. Mungkin mereka juga bilang sudah nggak usah lah, sudah telat percuma gitu ya. Sampai Sarah ketawa kan, ketawa agak menghina itu. Tertawa mana mungkin, itu lucu juga kali ya, masuk tua-tua masih punya anak dan sebagainya. Tuhan memang kayak ini ya, selera humornya itu tinggi gitu. Seperti George Muller, seperti Sarah, seperti Abraham semua ya. Tapi intinya adalah seringkali memang yang Tuhan kehendaki itu bukan yang kita kehendaki. Untuk menguji apakah kita ini benar-benar submit atau enggak sih. Pelayanan yang kita kerjakan mungkin yang bukan yang kita senang. Yang kita senang mungkin bukan yang Tuhan mau gitu. Untuk menguji bahwa ini betul-betul nggak ada bias interest ya, nggak ada bias ambisi. Seringkali Tuhan mendidik kita untuk melakukan sesuatu yang memang bukan kita kehendaki. Yang nggak cocok dengan agenda saya, yang nggak cocok dengan keinginan saya. Tapi dari situ paling tidak ya, waktu kita submit, kita tahu submitnya itu sincere. Karena ini bukan agenda saya kok, saya tahu. Pak Tong pernah ditanya waktu ini dia setelah selesai sekolah teologi kan dia melayani di Surabaya. Pernah ada orang tanya gitu, kamu melayani di Surabaya itu yakin gak sih waktu itu betul-betul kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan? Atong jawab, kalau tanya seperti itu ya, saya betul-betul 100% yakin kehendak Tuhan. Sebetulnya saya gak bisa mengatakan saya yakin itu pasti kehendak Tuhan. Tapi saya yakin satu hal, itu pasti bukan kehendak saya. Itu bukan yang saya mau. Jadi maksudnya mungkin itu kehendak Tuhan, karena itu bukan yang saya mau. Pasti bukan interest saya, yang pasti itu pasti bukan maunya saya. Jadi mungkin itu kehendak Tuhan. Memang kalau kita terus-menerus bertumbuh harusnya kita makin lama makin sinkron keinginannya juga dengan Tuhan gitu kan. Tapi kita juga harus aware our sinful nature yang terus-menerus harus disalibkan gitu, continuously di atas kayu salib bersama dengan Kristus, yang kita nggak boleh mendengar teriakan kesakitannya. Kita mesti ingat kita itu nggak gampang submit. Seringkali waktu kita submit sebenarnya kita ada agenda kita sendiri gitu. Tapi kalau kita belajar dari sang anak, sekali lagi kebesarannya, kemuliaannya, kesetaraannya dengan Bapa, ya, by way of submission. Memang di dalam tradisi reform kita nggak mengatakan kita akhirnya menjadi setara dengan Bapa, itu kan sounds heretical begitu kan. Ya. Tapi Petrus berani mengatakan bahwa kita ini partaker of divine nature, Kita ini berbagian dalam kodrat ilahi. Orang-orang Eastern Orthodox, bapak-bapak gereja Eastern Orthodox, God became man, ya, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi Allah. Partaker of divine nature, mungkin bukan vocabulary kita ya, tapi intinya adalah ini sesuatu yang di-share kepada kita dan kita bisa mengalami by way of submission, ya, submission kepada ordo yang ada di atas kita. Di situ kita mendemonstrasikan apa artinya true honorable life, apa artinya hidup dengan penuh kehormatan seperti kehormatan yang ada pada anak, yang ada pada Bapa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa membaca firman Tuhan dan kami memohon supaya Engkau menghidupkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing di dalam jemaat-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu.
Kami rindu Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa dengan segala kebudayaan yang berdosa. Kami ingin untuk menjadi saksi Tuhan, saksi bahwa kami sungguh-sungguh adalah orang-orang yang mengenal kehidupan yang ada padamu, dengan kami menghidupinya di dalam keseharian kami, bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk melayani self-righteousness, tapi sungguh-sungguh untuk mempermuliakan Engkau. Kiranya Tuhan yang mengubahkan kami, kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang menguduskan kami, menyempurnakan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.